Saudara Kuasa Hukum Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat Daya Muhammad Syukur Mandar menyampaikan kritik keras terhadap surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU Republik Indonesia nomor 1718 PL.02.2/SD/05/2024 tentang pemilihan gubernur di daerah khusus Papua. Ia berpendapat bahwa surat ini khususnya poin 7 dan 10 menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya KPU Papua Barat Daya untuk mengesahkan pasangan calon yang sebelumnya telah dinyatakan oleh MRP Papua Barat Daya tidak memenuhi kriteria orang asli Papua. Pernyataan kuasa hukum MRP Papua Barat Daya Muhammad Syukur Mandar disampaikan usai dirinya bersama pimpinan dan anggota MRP Papua Barat Daya melaporkan KPU Papua Barat Daya ke Bawaslu Papua Barat Daya yang beralamat di kilometer 12 masuk Kota Sorong Selasa 24 September 2024. Dalam keterangan kepada awak media, Mandar menyebut surat yang dikirim KPU RI sebagai surat kaleng, yang berarti surat yang tidak dapat diandalkan atau tidak berdasar, dan menuntut pencabutannya segera karena menurutnya surat tersebut merusak kerangka hukum dari proses Pilkada Papua. Ia menduga KPU RI menjadi bagian dari skenario yang lebih besar untuk mendukung salah satu kandidat tertentu dengan mengeluarkan surat tersebut yang memungkinkan KPU Papua Barat Daya untuk mengesahkan pencalonan individu yang tidak disetujui oleh Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai kuasa hukum, Mandar menyatakan melaporkan hal ini ke Badan Pengawas Pemilu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, juga PT UN Jayapura, dengan tuduhan pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh KPU RI dan Komisioner KPU Papua Barat Daya. Ia menekankan bahwa MRP yang dibentuk oleh undang-undang memiliki wewenang untuk menentukan apakah seorang kandidat memenuhi syarat sebagai orang asli Papua yang merupakan persyaratan utama untuk pencalonan di daerah otonomi khusus Papua. KPU sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari MRP, di mana nama yang diusulkan tanggal 30 Agustus kepada MRP itu sudah diputuskan oleh MRP. Ada 5 pasangan calon yang diusulkan MRP dan 4 dinyatakan memenuhi syarat orang asli Papua dan 1 tidak memenuhi syarat, yaitu calon gubernur atas nama Faris Umlati dan pasangan. Itu dinyatakan oleh MRP tidak memenuhi syarat orang asli Papua. Bapak Ibu, penetapan putusan MRP itu didasarkan pada verifikasi administrasi dan faktual. Ada sejumlah pendapat tokoh masyarakat, tokoh adat di mana yang bersangkutan berasal, dilakukan verifikasi pendalaman, sehingga yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai orang asli Papua. KPU tidak melaksanakan putusan nomor 10 MRP itu dan kemudian membuat putusan 78 yang bertentangan dengan putusan MRP. Itu pelanggaran etik dan pelanggaran hukum yang dilakukan KPU. Karena itu kita akan menempuh upaya hukum. Pertama, laporkan ke Bawaslu untuk mendapatkan penyelesaian kepastian terkait dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tahapan. Yang kedua, kita akan menempuh gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang akan kita gelar setelah ada putusan Bawaslu. Bila putusan Bawaslu tidak menggugurkan atau memberi rekomendasi kepada KPU untuk mencabut putusan 78, maka kita akan menempuh hukum dengan menggugat pada Peradilan Tata Usaha Negara di Jayapura. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman media lihat surat KPU nomor 1718 yang dikirim itu memuat 11 item. Pada poin 7 dan poin 10 teman-teman bisa lihat. Surat edaran itu menjadi semacam juknis yang dipakai panduan oleh KPU Papua Barat Daya untuk meloloskan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh MRP. Padahal Bapak Ibu, surat 1718 itu saya menganggapnya itu surat kaleng. Karena itu pernyataan saya di depan seluruh media, saya minta kepada KPU RI segera mencabut surat 1718 itu. Karena menurut saya dengan menggunakan kewenangannya KPU RI
telah menyelewengkan dan merusak sistem pelaksanaan pilkada di Papua secara khusus. Surat edaran itu seolah-olah menjadi panduan KPU Papua Barat Daya untuk melakukan verifikasi pendalaman dengan mencari pengakuan suku adat tertentu yang memberikan pengakuan pada pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Karena itu, surat itu kami memandang KPU RI juga terlibat dalam skenario besar meloloskan pasangan ini melalui surat 1718. Karena itu, kami juga akan melaporkan Komisioner KPU RI ke Bawaslu RI terkait dengan pelanggaran etik dan perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan mengeluarkan surat itu. Dan kami juga akan melaporkan ke 5 komisioner KPU Papua Barat Daya, ke DKPP, dan komisioner KPU RI ke DKPP terkait dengan pelanggaran etik melakukan. Itu langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa terkait dengan polemik yang terjadi, MRP Papua Barat Daya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia untuk memastikan proses pemilihan di Papua Barat Daya mengikuti ketentuan Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021, di mana keputusan majelis rakyat Papua bersifat mengikat dan final kecuali jika ada gugatan hukum dari calon yang bersangkutan. Septinus Kambu, CWM Channel.